bagikan seluas-luasnya pada saudara-saudara kita yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita telah memulai kebiasaan dengan menyimak atau melihat klip dari lagu negara kita Indonesia Raya dan juga Mars PKS. Kini saatnya insya Allah kita akan mulai saja acaranya. Mari kita mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah sore hari ini adalah sore yang sangat berbahagia bagi kita karena sebagaimana flyer dan undangan yang sudah kami sebar, insya Allah kita akan berbincang seru dengan seorang kades yang inspiratif. Bahkan barusan sudah ada yang menyapa barangkali ya, selamat sore Pak Kades inspiratif katanya. Seorang kades yang inspiratif yang insya Allah sore hari ini kita akan ajak berbincang secara mendalam sehingga menjadi hikmah, menjadi nilai-nilai dakwah bagi kita sekalian. Sebelum dilanjutkan, mari kita khusyukkan hati kita untuk menyimak lantunan tasmi Al-Quran yang dimohonkan dengan hormat kepada Ananda Ahsan, putra Bang Jemi dari Arjasari, untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Fal yatafadal mashkuron, silahkan Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mentasmikan surat Al-Baqarah ayat 84 hingga 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqum minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usaran tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Walaqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ahsan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran kepada kita sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Tentu sebuah kenikmatan bagi kita bisa menyimak lantunan ayat suci Al-Quran pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi meluruskan niat kita dan mengkhusyukkan hati-hati kita insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kami sangat menghormati kuota Anda dan waktu Anda. Tentu Anda sudah tidak bersabar barangkali untuk bisa segera silaturahim dengan kades inspiratif kita yang luar biasa. Oleh karenanya barangkali langsung saja kami sapa Ustadz Kades. Apakah sudah berada di tengah-tengah kita? Kami lihat tadi sudah nampak.
Ya, Waalaikumsalam, Ustaz. Oh, subhanallah. Sebentar, saya cari dulu. Iya, ini. Siap. Nah, insya Allah sudah nampak sekarang ya. Iwafillah Ya, rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah Pak Kades Heri Suryana atau yang akrab disapa dengan Pak Jaromidun. Perkenalkan Pak Jaro, nama saya Lutfi Rahman. Izinkan saya bertindak sebagai moderator sekaligus MC pada kesempatan kali ini yang memang sudah menyampaikan niat mengundang Pak Jaro untuk berkenan berbincang pada kesempatan sore hari ini. Sehat Pak Jaro? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sepertinya sedang di kantor nih Pak Jaro. Ya, sedang di kantor. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah kami sangat bergembira karena semakin kesini peserta semakin bertambah. Karena perlu Pak Jaro ketahui, kami sampaikan saja bahwa kami juga upload ya kemarin di grup PKS untuk semua nasional. Sampai saat ini yang like-nya sudah hampir 200 Pak Jaro, dan yang komentar juga banyak yang mendoakan bahwa subhanallah, katanya Masya Allah, ini Kades harus dilestarikan. Masih ada yang seperti ini dan sebagainya. Kayak tanaman hias aja diserikat. Taib, taib, insya Allah. Pak Jaro, sebelum kita berbincang lebih lanjut, Bapak Ibu rahimakumullah, izinkan saya memperkenalkan beliau. Sebenarnya beliau sudah mengirimkan kurikulum vitae, tapi standar saja kalau kurikulum vitae beliau. Nampak beliau orang yang tawadu ya, tidak banyak hal-hal yang mentereng yang disertakan di CV-nya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, kami sampaikan saja barangkali kilas balik, boleh kami katakan kilas balik ya, sebuah flashback. Sesungguhnya ini sebuah kisah yang memang kami dapatkan sudah cukup lama ya Pak ya. Ini juga Ya, di-uploadnya 2017. 17. Waktu itu juga kami sudah sangat ingin sekali bagaimana caranya bersilaturahim dengan Kades inspiratif ini. Tapi mohon maaf barangkali karena dengan berbagai kondisi, qadarullah pada sore hari ini kami bisa menemui Pak Jaro di lewat Zoom ini. Dan sekali lagi kami sangat berbangga dan berbahagia. Bapak Ibu, kami bacakan ya flyer atau berita yang kami sudah sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ini di Harian Republika dimuat tanggal 9 Juli 2017 tepatnya. Mohon disimak dulu ya Bapak Ibu, ini flashback saja. Saking cintanya, warga Sukabumi justru robohkan rumah Kades. Dari judulnya saja sudah mengundang pertanyaan. Republika.co.id Sukabumi, sebuah bangunan rumah yang ditempati Kepala Desa Kades Cikahuripan di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dirobohkan oleh warga Jumat 7 Juli 2017 saat itu. Aksi ini dilakukan warga bukan akibat kekesalan, melainkan didasari kecintaan ingin memperbaiki rumah Kades yang kondisinya dinilai sangat memprihatinkan. Informasi yang diperoleh dari warga, sosok Kades yang dikenal sederhana dan jujur ini adalah Heri Suryana atau lebih dikenal dengan Jaromidun. Dia terpilih menjadi Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok pada pemilihan Kepala Desa Pilkades 2013. Namun sejak terpilih hingga Juli 2017, 4 tahun berikutnya ya, rumah yang ditempati Kades di Kampung Citiis RT 1 RW 5 Desa Cikahuripan sangat memprihatinkan. Padahal banyak program pemerintah termasuk perbaikan rumah tidak layak yang digulirkannya. Namun sang Kades lebih memprioritaskan warga dibandingkan rumahnya. Pada Jumat pagi, warga berinisiatif merobohkan rumah Kades dan akan merenovasinya, ujar salah seorang tokoh masyarakat Desa Cikahuripan, Dedi Sutiadi, 46 tahun, kepada Republika. Langkah ini diambil karena rumah Kades dinilai sudah tidak layak untuk ditinggali. Contohnya pada saat silaturahim pada hari kedua Lebaran ke rumah Kades terjadi hujan. Pada waktu itu rumah sang Kades bocor dan merembes ke bangunan rumah. Selepas peristiwa itu, kata Dedi, warga merasa tergerak membantu dan melakukan perbaikan rumah dengan cara gotong royong. Puncaknya terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 7. Warga berkumpul tanpa sepengetahuan Jaromidun yang tengah mengunjungi keluarga warga yang meninggal dunia. Kami langsung merobohkan bangunan rumah Kades dan langsung berupaya memperbaikinya, ujar Dedi.
Jumlah warga yang membantu kata dia mencapai sekitar 30 orang. Bahan bangunan untuk pembangunan rumah berdatangan dari donatur yang merupakan warga desa Cikahuripan yang secara ikhlas menyumbang. Menurut Dedi, warga sebelumnya meminta agar Kades memperbaiki rumahnya yang tidak layak huni, namun Jaromidun belum menanggapi dan lebih memilih memperhatikan rumah warga lainnya yang rusak. Dedi menuturkan, selama menjabat, Jaromidun selalu dekat dengan warganya, rajin beribadah, dan dinilai amanah dalam mengemban jabatan. Misalnya ketika ada warganya yang sakit atau meninggal dunia, Jaromidun selalu menjenguknya. Dedi menerangkan, sosok Kades ini pun memperjuangkan tingkat kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai program, termasuk kata dia dalam memperbaiki rumah tidak layak huni yang anggarannya berasal dari pemerintah baik kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Kinerja tersebut dirasakan masyarakat dan akhirnya menimbulkan kecintaan dari warga. Jaromidun mengaku tidak menyangka warganya secara tiba-tiba merobohkan rumahnya. Pada waktu itu saya ditelepon istri yang mengabarkan banyak warga datang ke rumah dan merobohkan rumah, kata dia. Selepas itu ia hanya bisa pasrah dan langsung memasak makanan untuk warga yang kerja bakti di rumahnya tersebut. Jaromidun menerangkan rumahnya tersebut memang sudah sejak lama tidak diperbaiki, akibatnya rumahnya tersebut seringkali bocor saat hujan. Ada warga yang minta rumah saya diperbaiki, namun saya bilang masih menunggu rezeki dulu, ujar dia yang sebelum menjadi Kades berprofesi sebagai nelayan pencari ikan. Kini Jaromidun untuk sementara tinggal di rumah saudaranya tidak jauh dari rumahnya yang dirobohkan warga. Saya sangat terharu karena warga secara gotong royong membangun rumah, imbuh dia. Saya konfirmasi Pak, ini benar Pak, Pak Jaromidun yang ini Pak. Betul, Ustaz. Salah. Cobi Pak Heri, Pak Kades, mohon maaf kami ingin, apa yang terjadi saat itu Pak? Kita nostalgia saja dulu Pak, karena ini peristiwa lama barangkali ya. Iya. Memang seperti itu Pak kejadiannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sadupi yang saya hormati, aduh baru anak ketemu langsung ya. Juga rekan-rekan yang hadir pada saat ini yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah di sore yang berbahagia ini Ana bisa bermuajahah di acara Gaspol ya, gerakan sadar politik ya, subhanallah ini sangat luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan apa yang direncanakan pada saat ini bermanfaat buat kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Wabillah rahimakumullah. Sebelumnya mungkin udah kenal di biodata Ana ya. Perlu kenalan dulu nggak Sad? Perlu kenal lagi nggak? Mangga Pak Jaro. Ya, nama Ana, perkenalkan dulu nama Ana Heri Suryana, panggilan sehari-harinya Kang Midun ya, karena di masyarakat dikenal dengan Kang Midunnya gitu. Kalau nama Heri Suryana itu dari orang tua alhamdulillah. Tapi dikenal masyarakat Kang Midun, yang nggak tahu itu berasal dari mana, Ana juga nggak tahu gitu. Boro mau saya tanya kenapa jadi Kang Midun? Itulah maklum waktu zaman jahiliyah dulu ya. Jadi di zaman jahiliyah mungkin anak muda tahulah namanya sering ganti-ganti gitu. Istri baru satu, anak satu, dan dasar pekerjaan anak betul nelayan. Ya, dasar pekerjaan anak nelayan. Sekarang pekerjaan sementara pelayan masyarakat. Di sini adalah kepala desa lah kalau di sini. Pada umumnya adalah pelayan masyarakat. Terus anak dikala saat ini karena pekerjaan kepala desa itu sementara ya, nanti pasti kembali lagi kepada nelayan gitu. Karena dasar orang tua anak adalah seorang nelayan, karena anak nelayan turunan kan, nelayan turunan. Ya alhamdulillah dengan adanya acara Gaspol ini saya sangat berbahagia sekali bisa diundang. Ya, dan Ana juga baru inilah acara Gaspol ini gitu dari Bandung ya, dari Bandung Barat ya. Memang baru digulirkan di kepengurusan yang baru sekarang Pak Jaro. Ya alhamdulillah. Allah.
Iyalah dengan apalagi temanya yaitu dengan tema kades dicintai warga subhanallah. Itu menurut ana sangat kelebihan Ustaz. Tapi Tidak apa Pak Jarwo, insya Allah, insya Allah. ya, Karena bagaimanapun itu yang kami baca Pak Jarwo di media nasional, karenanya kami sangat berkepentingan untuk ingin sekali menggali barangkali mangga Pak Jarwo kalau seandainya mau mengkonfirmasi menjelaskan. ya ditutup-tutupi juga enggak inilah karena itu dengan kenyataan seperti itu. Ya, ana juga itu kembali kepada ternyata keagungan Allah itu sangat luar biasa ya. Jadi kekuasaan Allah itu ternyata luar daripada jangkauan otak kita gitu. Ya dengan kejadian seperti kita kembali lagi ke belakang, dengan kejadian seperti itu betul sekali. Ana juga itu merasa merasa gimana ya, jadi merasa bingung gitu. Di kala warga seperti itu. Ternyata inilah mungkin jawaban dari Allah dengan yang diutarakan tadi oleh Ustadz betul sekali bahwa dengan tujuan Anda menjadi kepala desa dari awal adalah untuk melayani masyarakat. Dengan pada keterangan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi sehingga dikala cita-cita menjadi kepala desa, dikala itu tidak lain adalah tujuannya itu untuk ibadah. Sehingga segala apa yang anak akan lakukan, terus anak lakukan yang sudah dilakukan, insya Allah berusaha untuk ikhlas gitu. Berusaha untuk ikhlas. Dikala melayani masyarakat tidak ada sedikit pun timbal balik dari masyarakat karena anak punya tujuan adalah untuk beribadah. Hanya Allah lah yang akan membalas dengan pekerjaan kami kepada masyarakat. Ya betul sekali dasarnya dari situlah. Jadi dikala kita ternyata menjadi kepala desa pas sudah seperti ini tidak perlu dalam arti tidak harus dengan pendidikan yang tinggi. Yang penting pertama kita menyadari bahwa kita ini adalah sebagai apa? Kita ini adalah sebagai pelayan masyarakat. Yang pertama gitu. Yang kedua bahwa kita menyadari kita harus adaptasi ternyata dengan masyarakat. Ya karena masyarakat itu notabene dengan SDM yang berbeda-beda, di situ kita harus bisa bagaimana kita menyikapi sumber daya masyarakat yang berbeda-beda itu. Karena kepala desa ini adalah pelayan yang selalu berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya. Sebentar Pak Jarwo. Pak Jarwo sudah gaspol nih, sudah ke apa? Praktek Karena mulia kangen pemerintah nih. kangen. Kami ingin tahu dulu, berarti Pak Jarwo ini pertama kali menjabat sebagai kades tahun berapa Pak waktu itu? Itu bulan Juni tahun 2013 tadi. Bulan Juni 2013. Yeah. Kemudian kejadian tadi 2017. Yeah. Sekarang mungkin sudah masih menjadi kepala desa Pak Jarwo. Ya, subhanallah juga kemarin pas 2019 kami berakhir dan banyak mendorongan dari masyarakat untuk bisa maju lagi. Ya, kami gimana lagi sehingga Jadi ini periode kedua ya Pak Jarwo ya? Ya, periode kedua. Subhanallah. Dan Pak Jarwo ini memang asli orang sana sepertinya ya dari cerita tadi. Asli orang sini. Barokallah. Kalau boleh tahu juga kami penasaran kenapa di daerah sana kades itu disebut Jarwo ya Pak? Menurut ana Jaro itu bahasa Banten, Ustaz. Bahasa Banten. Bahasa Banten. Karena kami ini dari perbatasan Banten dan Jawa Barat ya. Kecamatan yang paling ujung ya, kecamatan paling ujung di Sukabumi ya. Di Sukabumi ya, Oh iya perbatasan dengan Banten. Oh. Gitu. Karena Jaro itu aslinya itu singkatannya itu Jawara Rongkah. Gitu. Wah. Jawara Rongkah karena kalau di Banten itu yang menjadi kepala desa itu menjadi Jaro itu adalah pada Jawara gitu. Oh. Jadi yang Jawara Rongkah terang. Jadi Jawara Rongkah itu bahasanya sangat inilah artinya adalah yang suka merugikan orang lain. Bahasanya jawara gimana lah Jawara. Mohon. Itulah jadi hal-hal yang negatif sehingga disingkat dengan Jaro.
Itu aslinya, anak asli mempelajari hal itu dari Banten seperti itu. Tapi nempel kan ya, artinya kalau tadi dikatakan hal negatif, tapi jadi kades juga ke bawah-bawah istilahnya jaro sebenarnya ya gitu ya, Iya, betul. dikenalnya. Ya, Cerita karena dong Pak Jaro Jaro itu waktu awal dulu pencalonan 2013 berapa calon waktu itu Pak Jaro dan bagaimana bisa sampai terpilih itu kalau boleh kalau berkenan cerita ya. Itu waktu itu ada empat calon waktu calon. 2013. Sebelumnya anak yang berterima kasih banyak itu ke terus terang aja ke PKS ya. Hmm. Karena anak bisa dipercaya oleh masyarakat dengan dasar masuk ke PKS tadi. Oh Anak begitu. iya, anak 2005 sampai 2007 itu sebetulnya dari PDIP dulunya. Terus terang anak masuk ke anggota PDIP terus terang. Dari Hmm. 2007 anak kembali masuk ke PKS karena di situ ada saudara dari PKS sehingga ikut pengajian dan sebagainya. Kenapa ini menarik nih ceritanya dari merah dari PDIP bisa gabung ke PKS apa yang menarik tertariknya seperti apa Pak Jaro? Santai aja Pak Jaro kita ngobrol ya. Mohon maaf nih. Iya kan kalau dari selain Anda mengakui selain dari PKS itu mungkin pergaulan itu akan berbeda Stan. Hmm. Ya, dikala ada Topik dan Hidayah. Ya karena dulu bisa disebut kalau di sini Anda itu preman di sini gitu. Kalau dulu Oh, ya gitu. Pak Jaro maaf suaranya kecil katanya boleh dinaikkan tidak Pak? Oh, boleh Volumenya boleh atau boleh. mic-nya barangkali ya. Boleh boleh boleh. Ini sudah mulai menarik sepertinya peserta sampai protes. Suara Anda tarikan. Ya, boleh. Kalau Boleh saya boleh juga Stan. sebenarnya tidak pakai headset sebenarnya ini headset itu buat mendengarkan yang lain. Kalau bisa lebih jelas tanpa headset juga boleh Pak Jaro. Oh, gitu ya. Iya. Karena agak apa-apa ya pakai headset juga ya Oh karena ya nggak apa-apa ya, ya. silakan silakan. eh karena waktu itu Ana mungkin ini kembali kepada perjalanan hidup mungkin ya Sad. Ya. Dulu Ana termasuk di sini kalau orang sini bahasanya premannya gitulah dulu gitu kan. Hmm. Masuk Dan istilah Jaro itu sudah melekat waktu itu mungkin ya. udah melekat ya. Makanya tadi kembali dulu zaman jahiliyah nama Midun itu waktu dikala zaman jahiliyah, waktu zaman Hmm. seperti itu. Dikala hal-hal suka melakukan hal seperti itu. Tapi berhenti sampai 2007. Ya, berhenti itu 2003 sebetulnya. Oh 2003. 2003 itu sudah berhenti. Cuma Hmm. sampai 2007 itu masih di PDIP ya waktu itu. Hmm. Berkiprah di PDIP dan 2007 masuk ke 2006 masuk ke PKS, mulai mengenal sampai di situ karena di PKS itu di tarbiyah tadi ya. Setelah tarbiyah kita tidak tidak fokus kepada materi, tidak fokus kepada duniawi terus terang aja. Hmm. Waktu itu kita selalu lillah lah, sehingga begitu di waktu di PKS anak mengambil langsung menghubungi atau dengan kader-kader PKS yang notabene punya para aleg dan para aleg yang di atas ya, sehingga banyak program-program yang turun untuk program yang bermayoritas di daerah kami yaitu nelayan. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. sehingga anak di pusat di provinsi itu menyambut program-program nelayan ya seperti alat tangkap perahu nelayan, jaring nelayan dan sebagainya. Oh, Sehingga masukan nelayan kami mengambil program tersebut memberikan kepada nelayan itu tidak paham, tidak minta sepeser pun untuk itu. Untuk pengembalian materi dan sebagainya tidak. Yang penting masyarakat bisa menikmati apa yang saya ambil dari pemerintah. itu teh Itu sebelum jadi kades, Pak. sebelum jadi kades. Sebelum jadi Oh, kades. di Nah, itu PKS jadi pengurus atau apa? DPRA Oh, waktu itu DPRA. langsung DPRA oleh Murabi Ana Hmm. dan oleh Murabi Ana langsung dipelajari dan diantar juga oleh Murabi Ana di kala saya ketemu dengan Pak Gubernur, ketemu dengan Pak Bupati, dengan para ahli gitu dikenalkan dan disitulah mudah untuk mengambil informasi program-program Hmm. ya, sehingga dirasakan oleh masyarakat nelayan Hmm. ya, sehingga disitulah maka mereka
2013 mendorong anak supaya ini mencalonkan menjadi kepala desa. Disurunkeun eta ge nya. Iya, waktu itu. Karena mendorong program-program kepada mereka gitu kan. Ya. Nah, sehingga hilang mereka itu kepada perilaku kami yang dulu itu jadi melihatnya hilang dengan spontanitas masuk ke PKS karena di situ ke spontanitas karena ada Taufik dan Hidayah bahasa di sini mah tobat gimana gitu ya. Jadi melihat sehari-hari ya sehari-hari sampai anak masih ingat anak masih ingat waktu anak pertama masuk ke masjid itu ada orang tua yang bilang bahasa di sini mah si sinarieun cenah ini mah masuk ke masjid bahasanya gitu kan. Allahu Akbar. Yang pertama anak mau masuk ke masjid udah diamnya midun itu diamnya di belakang saja. Kalau di depan nanti masjidnya gini katanya apa? Merunduk. Kalau di belakang enggak katanya. Kalau bisa di tengah-tengah sampai seperti itu. Anak sampai enggak jadi ke masjid. Pengalaman anak enggak jadi ke masjid karena ke masjid dibicarain, enggak ke masjid dibicarain. Sampai enggak jadi ke masjid, anak pulang ke rumah, nanyain istri kenapa pulang lagi, percuma datang ke masjid, anak diomongin, dikibulin. Nah, Dibully pertama ya sampai barudak ayeuna mah dibulinya. dibully sampai seperti itu. Tapi terus anak berikhtiar, terus belajar dan alhamdulillah sampai orang yang bilang seperti itu selama 3 tahun, 4 tahun itu dia datang sampai minta bicara bagaimana supaya seperti kamu karena anak saya tidak bisa seperti Anda katanya. Bagaimana caranya anak saya supaya bisa cara seperti Anda. Yang dulu padahal dia bicara membuli anak gitu waktu. Masya Allah. Seperti itu sehingga pas didorong oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa, anak tidak punya modal, anak tidak punya biaya waktu itu. Terakhir waktu itu anak dapat program dari pemerintah pusat mengenai PUMP untuk nelayan ya. Waktu itu 100 juta per nelayan, alat tangkap nelayan. Nelayan itu cuma ngasih satu kelompok itu 1 juta kepada anak. Waktu itu ngasih. Jadi anak punya modal 4 juta. Waktu pertama. Kangen nyalon kades eta teh? Ya, pertamanya mau sosialisasi kepada masyarakat. Deklarasi mau mensosialisasikan. Waktu itu. Ya, anak mendeklarasikan itu dengan modal 4 juta. Ya karena dorongan. Sesudah mendeklarasikan, anak teman dari PKS juga di kabupaten, dia survei provinsi juga, anak mengundang dia untuk survei anak gimana di masyarakat. Seperti itu. Survei anak itu kalah ya. Dari survei itu kalah kalau nggak salah karena waktu belum muncul 4 ya, baru 2 anak dengan incumbent itu anak kalau nggak salah 30%, ya incumbent 40%, yang 30% itu abu-abu. Yang 30% itu anak 30%, incumbent 40%, terus yang 30% itu abu-abu. Sehingga pas berjalan ada yang ikut lagi sehingga 4. Di situ disurvei lagi, anak tetap kalah dari incumbent. Anak tetap kalah dari incumbent, tapi ada yang abu-abu itu yang kami ini. Ya, sehingga terus berikhtiar dan mencalonkan anak tidak dalam arti modal itu susah waktu itu. Tidak ada, sehingga kami dibiayai oleh mereka, para bos-bos nelayan yang tadinya kami memberikan program kepada mereka. Jadi mereka lah yang ikut memberikan biaya kepada kami. Barokallah. Sehingga ada pas malam H pakai terus terang, malam H pakai, tapi bukan anak yang ngasih, tapi tim sukses tadi. Dan anak bilang kepada tim sukses, silahkan Anda memberikan untuk malam H, karena anak dari awal udah sosialisasi dan anak tidak punya uang. Dan anak, andai kata nanti udah selesai, mau jadi dan tidak jadi, anak nggak mau jadi utang. Dia bilang, oke. Karena kalau apalagi nggak menang juga nggak bakalan bayar kamu ke anak, ke saya kata dia. Betul. Karena saya ini ngasih kepada anak ke anak gitu kan. Jadi dengan komitmen seperti itu ya anak siap karena itu ada indikasi tidak jadi utang.
Ya, sehingga Sampaikan alhamdulillah di awal seperti itu dari ya. awal seperti itu. Ya pas itu incumbent sangat sangat begitu kalah itu sangat sangat shock gitulah. Iya, Nggak karena sangka ya. nggak nyangka karena incumbent itu sangat luar biasa, dia sangat terkenal, dia sangat berani dan programnya dan pembangunan juga ada, betul, ada banyak. Hmm. Tapi anak jadi heran juga atas kuasa Allah mungkin ya. Mohon, mohon. Sampai seperti ternyata masyarakat itu tidak semuanya itu dengan tercukupi dengan program jalan bagus dengan program yang lainnya. Yang paling utama ada ternyata sapa ya, menyapa. Oh, Ternyata menyapa masyarakat itu dengan real dengan perilaku kita. barokallah. Itu yang paling Jadi Kadis Incumbent juga sebenarnya sudah melakukan beberapa program bagus ya, pembangunan jalan apa-apa gitu ya. Tapi bagus. mungkin kurang dekat dengan masyarakat Nah, begitu. itulah yang jadi masalah. Ana juga udah nggak membohongi bahwa itu bagus. Dia Betul. terpopuler di situ. Populer, bahkan tidak ada yang menjagokan anak waktu itu. Hmm, hmm. Yang menjagokan adalah incumbent. Karena incumbent adalah sangat luar biasa pembangunannya. Beliau baru satu periode waktu itu. Satu periode, waktu satu periode. Nah, dari situ ternyata masyarakat itu butuh sapa, butuh bahasa yang mereka nyaman. Hmm. Itu kenyataannya pas periode kedua anak lakukan banyak yang lakukan anak adalah pelayanan yang baik, senyuman yang smile pada masyarakat, Kumaha tidak tuh senyuman smile teh kumaha Pak Jaro? jadi tidak memperlihatkan kepada masyarakat keadaan kita itu dalam keadaan apapun gitu kan. Hmm. Jadi perlihatkanlah kepada masyarakat itu senyuman yang baik walau keadaan kita lagi rajet gitu di dalam hati kita gitu. Kalau dalam ada masalah apa di keluarga, kita perlihatkan kepada masyarakat, utamakan kepentingan masyarakat, itu ternyata itu Allah membalasnya luar biasa kepada kita gitu Ustaz. Subhanallah. Pak Jaro tahu tidak itu kenapa bisa sampai dimuat Republika waktu itu puncaknya barangkali di 2017? Oh tidak Ustaz, Ana juga heran pasti Pak Camat sore nelpon udah kejadian pagi Pak Camat juga nelpon aku itu pas membaca itu Pak Kades ini ada berita ini pas juga Ana juga jadi heran. Kata Pak Camat Ana ruas gitu katanya di situ kan dirobohkan bahasanya tapi pas ke bawahnya itu ternyata saking senang saking ininya kepada Kades. Aduh, sampai di situ banyak wartawan yang datang ke Ana Dan bahwa itu betul Pak Kades bahwa sebenarnya berarti selama Pak Kades dilantik 2013, Pak Kades fokus melayani masyarakat sampai rumah sendiri diketahui warganya bahwa itu apa hari kedua Lebaran bocor-bocor gitu. Terus disungkeun ku wargana di omean teu keneh wae gitu. Apa yang terjadi Pak Jarot memang seperti itu Pak Jarot teh? betul San, itu Untuk ngomean buminya lirah gitu. Ana 2013 sampai 2017 itu beberapa rumah Ana bangun masyarakat dari program dari PUPR ya Hmm. waktu itu Rutilahu yang Hmm. Ana di waktu itu Ana tidak menghilangkan jasa Pak Ustadz Yudi Widiana ya Betul, waktu betul, itu betul. Ustadz Widiana Ana Beliau alat pusat waktu itu ya? Alek Pusat Alat pusat ya? Alek Pusat ya Iya, Ana selalu dari beliau untuk pembangunan rumah. taib, taib. Itu udah ratusan ya rumah dari beliau waktu itu. Hmm. Tapi rumah anak betul. Rumah anak kalau diperlihatkan hari ini anak fotonya nggak inilah. Nggak lupa fotonya nggak di mana lah. Udah kemana gitu kan. Waktu itu anak sebelum terjadi itu kan terjadi sudah lebaran Ustaz. Sudah lebaran waktu itu kan 10 hari sudah lebaran. Di situ dicantumkan betul. Sebelum lebaran itu anak punya rezeki. Di situ ada pembangunan tower. Pembangunan tower Sutet ya. SUTT waktu itu yang 15.000 pol melintasi lahan warga sehingga dibeli oleh Sutet tersebut dari BPN perusahaan negara. Ya Ana di situ warga ngasih dari setiap warga sehingga Ana ada rezeki waktu itu. Ya kalau nggak salah anak kebagian 30 juta waktu itu. Dan di situ anak kebagian 30 juta dari hasil sutet itu dari pemberian tanah warga. Karena tanahnya itu dibebaskan. Anak kebagian 30 juta sisa staf dan sebagainya.
anak itu itu tidak uang tersebut tuh anak belikan kepada sarung karena mau lebaran. Anak beli sarung itu 20.400.000 biji. Subhanallah. 400 biji beli sarung. Ya Allah. Dan anak punya cita-cita akan memberikan kepada tim sukses. Karena dihitung dari awal tim sukses itu dihitung kan ada 400 tim sukses. Masya Allah. Warga berapa memang Pak? Anak beli. Warga itu semuanya 8.792 jiwa. Hak pilih itu 5.200. Hak pilihnya. Nah, makanya anak kasihkan kepada sebelum lebaran itu kepada tim sukses 400 sarung. Nah, akhirnya mereka senang dan sesudah lebaran mereka itu mau bilang terima kasih ke anak. Datang ke rumah itu lebih dari 10 orang. Datang ke rumah, pas di rumah itu hujan. Pas di hujan, di dalam kan bocor Pak. Itu bocor. Kalau anak sih udah biasa. Kalau bocor udah biasa. Sama istri itu udah biasa. Pas ke dapur ke belakang, dapur banjir di dalam. Anak udah biasa itu suka sama ember kan di wadahan sama ember gitu kan. Tapi mereka itu aneh gitu kan, kok betah rumah seperti ini Pak Kades, masa nggak bisa diperbaiki kan seperti itu. Kata anak mau sih mau, tapi uangnya dari mana? Kata anak kan seperti itu. Wah udah aja kalau gitu mah, terus udahlah karena di situ adalah nelayan. Nelayan kan ucapannya selalu keras ya. Poksangnya poksang. Ya, poksang. Nah, udahlah robohkan aja, jangan kata saya nanti aja lah sesudah saya punya rezeki gitu kan. Nah udah pulang pas buka pintu air masuk ke dalam lagi ya. Karena pas pintu buka air masuk, ditutup lagi waktu itu. Ya udah reda hujan pada pulang semua. Ya sudah 3 hari sesudah itu anak juga nggak nyangka. Padahal tim itu musyawarah di situ di luar setahu anak gitu kan. Di situ anak bukan melihat yang meninggal, bukan melihat itu, tapi melihat yang menikah waktu itu. Cuma di berita itu yang meninggal. Oh iya. Anak yang ada yang nikahan warga anak, ya karena anak selalu dikala ada yang warga yang nikah itu selalu ada di situ dan anak yang meninggal pasti ada anak di situ ada gitu kan. Pas waktu menikah, anak selalu jadi saksi dalam perkawinan warga. Nah, di situ pas mau jadi saksi mau nikah istri nelpon ke anak gitu. Abi pulang ada apa? Ini banyak warga di sini ada apa? Gak tahu katanya kan gitu. Wah masa gak tahu? Gak tahu. Udah matiin mungkin ada yang main ke rumah kan gitu. Pas ngebel lagi, Abi pulang cepat. Ini barang-barang dalam dikeluar-luarin katanya lomari dan sebagainya. Mau ada apa kata anak kan? Anak pulang, maksain pulang dari pas pulang dia pakai tambang si kusen tersebut di barang-barang gitu kan ditarik barang-barang sampai pada roboh semuanya. Saya tidak bisa bicara, saya diam aja karena di situ ada ketua timnya, saya tahu gitu kan tim sukses itu. Saya panggil, ini tuh ada apa? Ini kan saya tidak suruh, bilangnya diam aja Pak Kades, diam aja, saya nggak suka, nggak enak terus. Pokoknya diam aja lah, nanti juga akan kita perbaiki. Sampai seperti itu, saya diam, nggak bisa apa-apa. Ya, sehingga istri udahlah, karena anak-anak ini pada makin banyak. Nah, saya sidain makanan, nasi dan sebagainya. Karena mereka bertanggung jawab, bilangnya seperti itu. Diam aja, nanti juga kami akan perbaiki. Bahasanya seperti itu. Barokallah Pak Kades. Pak Kades, kalau kami mohon maaf kalau kami agak semakin dalam. Sepenglihatan Pak Kades nih, mohon maaf ya, 400 orang yang tim ses itu, apakah mereka itu pejabat RT RW contohnya, ataukah mohon maaf backgroundnya juga bahkan bisa jadi mungkin teman-teman waktu zaman preman dulu gitu ya, atau juga lebih banyak memang teman-teman PKS di sana sudah mau menyebar sedemikian banyak di sana barangkali. Jadi ini unik Pak Bapak Ibu ya, saya terus terang tadinya mau nyembunyiin gitu kalau Pak Kades ini orang PKS, tapi beliau sendiri bilang alhamdulillah kami sangat memang betul Pak Kades, banyak beberapa Pak Jaro yang japri saya
Pak Lutfi ini katanya KDS-nya dari PKS bukan. Tenang aja, insya Allah nanti lihat aja. Jadi saya penasaran terus terang Pak Jaro, terus terang Pak Jaro buat jadi pelajaran bagi yang lain. Ini yang demikian solider ke Pak Jaro, 400 orang tim sukses itu yang sampai berani merobohkan saking dekatnya ini. Sejujurnya Pak Jaro jangan disampaikan. Ini siapa mereka ini? Apakah saudara dekat ataukah saudara sepermainan dulu sahabat? Ataukah para pejabat atau yang tadi itu ya mungkin para nelayan yang kelompok nelayan yang sudah terbantu ya. Mayoritas seperti apa Pak Jaro? Ana menyaksikan bahwa yang hadir itu semuanya warga Ana. Nggak ada yang di luar. Nggak ada yang di luar. Yang dilihat itu adalah warga Ana, tim sukses Ana, warga Ana. Ada yang jadi RT, ada yang RW, ada warga, kebanyakan warga nelayan. Kebanyakan tidak ada yang di luar. Anda lihat tidak ada yang di luar. Sudah terjadi baru yang di luar datang. Sudah terjadi berita baru dari PKS baru kader baru datang. Gitu. Bahkan pas terjadinya siang itu karena langsung ada berita Alek dari provinsi Pak Ustadz Muiz waktu itu datang malam-malam. Anda mau membuktikan betul atau tidaknya. Sehingga pas gitu heran ya betul katanya gitu lah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Nah, kemudian kalau boleh lanjut cerita, sudah terbayang nih periode pertama itu kejadiannya sehingga Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana beliau karena fokus saja melayani masyarakat, akhirnya masyarakat yang akhirnya lebih berani lagi untuk merobohkan rumahnya dan membangunkan kembali. Kalau kemudian pemilihan 2019 periode kedua ada cerita apa nih Pak Jaro? Apakah alhamdulillah enteng barangkali sudah menangnya banyak gitu. 2019 sebelumnya anak karena tadilah kita melayani untuk masyarakat tanpa pamrih saja, terus terang aja, sehingga Allah memberikan yang sangat luar biasa dan Allah yakin dengan pelayanan kita lillah, Allah itu memberikan yang lebih daripada jangkauan otak manusia kan. Gimana tuh ceritakan Pak Jaro bisa begitu? Sama sepertinya seperti itu aja, seperti rumah aja sampai pas sudah dibangun rumah kan anak aneh. Sekarang rumah itu kalau lihat hari ini itu kalau kita bikin sampai 400 jutaan lah gitu. Kalau di kampung ini 400 juta seperti apa kan sampai 2 lantai seperti itu. Betul. Gitu kan. Nah, terus di kala 2019 anak nggak heran sih dikala mendorong lagi masyarakat karena mungkin mereka merasa nyaman. Nah, mereka merasa nyaman, anak harus naik lagi. Ya karena di situ anak selalu tadilah dikala masyarakat lagi kesusahan anak selalu di situ ya. Dikala mereka membutuhkan anak selalu sigap ya. Bahkan istri juga sering ini ke anak teh udah tuh lagi makan mah makan dulu katanya. Dikala waktu makan ada yang menelepon Pak Kades, ini istri saya lagi sakit mau ke rumah sakit, tapi nggak punya BPJS, nggak punya KIS, bahkan nggak punya uang, gimana solusinya sampai seperti itu. Ya anak ini masyarakat anak wajar dikala bilang seperti itu karena dengan adanya betul gitu kan. Anak sebagai pelayan cari solusi bagaimana supaya mereka bisa dilayani oleh anak sehingga langsung sigap seperti itu. Ya nama dikala mau dimakan, dikala dipinta oleh masyarakat anak kasih. Anak betul bukannya main-main, anak kasih. Ya karena prinsip anak kita tidak akan dibiarkan oleh Allah andai kata kita tidak membiarkan teman-teman atau warga kita gitu kan. Ya sehingga 2019 waktu itu tetap incumbent mau maju lagi, mau penasaran kepada anak. Incumbent yang sebelumnya yang dulu ya? Yang dulu kalah. Mantan. Yang mantan. Itu nggak ada layan lagi. Itu banyak yang datang. Banyak yang datang kepada anak, yang calon-calon yang mau naik. Datanya begini, Kang Midun mau naik lagi enggak? Kalau Kang Midun mau naik lagi, anak nggak bakalan. Anak mau mundur.
Kalau Kang Midun mau enggak, anak mau naik. Itu udah 3 orang datang ke anak. Oh. Itu kelihatan secara materi dia orang kaya gitu kan. Kelihatannya cukup lah. Iya, iya. Dalam arti untuk permainan politik uang dia menang gitu kan. Tapi dia nanya dulu, kalau Kang Midun itu naik, anak enggak. Kalau Kang Midun enggak naik, anak naik. Anak kan selalu komunikasi dengan Murodi. Kata Murodi, ya kenapa harus mundur? Karena naik lagi kan. Ya, sehingga anak bilang, anak mau lanjut, kata anak selama masyarakat bisa milih. Kecuali kalau nanti 2019 anak kalah, itu berarti silahkan ke depannya antum-antum semua, kata anak seperti itu. Subhanallah. Dan itu ternyata cuma ada incumbent satu layannya. Jadi ada 2. Waktu 2019 itu tidak ada, cuma 2. Head to head. Head to head. Cuma 2 incumbent dengan anak gitu kan. Oh, dia sangat luar biasa karena beliau takut kalah menggunakan materi dengan luar biasa lah. Kalau anak biasa-biasa aja. Kalau anak biasa-biasa aja. Sama, waktu 2019 anak dibiayai oleh para pengusaha-pengusaha yang sudah anak bina waktu 2013 sampai 2019. Ya, karena mereka sangat mudah dikala kepala desa pada saat ini adalah Kang Midun, dia mudah dalam melaksanakan hal usaha di situ di desa Cikauripan ini. Izinnya dan sebagainya tidak dipersulit dan tidak bahasanya tidak menguangkan, bahasanya seperti itu. Gitunya istilahnya. Mungkin Mohon. mungkin yang ke belakang nggak tahu gitu kan, mungkin yang ke belakang nggak tahu gitu kan. Ya, Subhanallah. sehingga pas mau naik itu dengan realita dia itu memberikan biaya untuk biaya sosialisasi, biaya untuk hari H, dia ngasih sampai udunan, serius anak. Dari pengusaha-pengusaha itu jadi ikut tim sukses, dia membiayai anak, dan itu komitmen tidak ada untuk jadi hutang. Untuk komitmen karena anak gak mau gitu kan. Sampai seperti itu kan. Alhamdulillah 2019 sama lah. Karena mungkin tidak tadilah, andai kata kita mau disayang oleh masyarakat, berarti kuncinya kita harus dulu menyayangi masyarakat. Dalam arti menyayangi masyarakat itu tidak harus memberikan uang kepada masyarakat. Tapi bagaimana dikala masyarakat membutuhkan, lagi sedih harus gimana kita masyarakat bisa mengobati kesedihannya. Barokallah. Ya, kalau musibah bagaimana supaya mereka tenang, kita harus menyikapinya gimana. Jika ada masalah masyarakat, cepat kita selesaikan. Barokallah, Masya Allah. Jadi insya Allah Pak Jaro ini akan menjabat sampai kurang lebih 2025 nanti barangkali ya Pak Jaro ya? Ya, 2025. Barokallah, mudah-mudahan Pak Jaro senantiasa sehat, fit, bugar insya Allah. Amin, Bapak amin. Ibu barangkali abdi tos rada wareg gieunya ngahaja di monopoli di sesi pertama. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung silahkan raise hand barangkali ya. Kalaupun mau lewat chat kami persilahkan lewat chat untuk bertanya kepada Pak Jaro. Sekali lagi gunakan media raise hand-nya dan mohon tetap menjaga ketertiban. Jika memang tidak mengajukan pertanyaan di mute saja mic-nya insya Allah. Pak Jaro, kita lanjut sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Nanti kalau ada kami persilahkan. Kami sejujurnya masih penasaran. Punten ya banyak Pak Jaro barangkali warga, kita anggap warga biasa gitu ya, pituin orang dinya gitu. Ketika menjadi kades, ada kebingungan tidak Pak Jaro? Ada yang kaget gitu, heran. Kades saya juga karena belum pernah jadi kades. Apa sih yang dihadapi di awal-awal menjadi kades? Apakah memang dana yang dikelola di desa itu betul-betul mencukupi Pak Kades untuk membangun warga gitu ya? Ataukah memang ya itu tadi saya sih menangkapnya baru sekedar Pak Jaro ini karena rajin silaturahim, kemana-mana didatangin, yang sakit ditolong dan sebagainya gitu. Nah kalau perkara mengelola pembangunan mungkin yang besar yang seperti itu, apa yang Pak Jaro hadapi? Coba cerita Pak Jaro. Punya program unggulan apalagi barangkali gitu? Atau ada
Ada cerita apalah gitu sekitar jadi selama jadi kades di periode pertama dulu barangkali ya mayoritasnya, walaupun sekarang sudah lanjut di periode kedua. Atau santai wae Pak Jaro mah teu bingung abdi mah. Masih di mute Pak Jaro mic-nya. Mic-nya belum dihidupkan. Iya, siap, Sad. Ya, anak prinsip, anak ingat pepatah dari Kang Aher ya. Hmm. Dari Kang Aher, Gubernur Jawa Barat ya. Mungkin sekarang calon presiden Indonesia ya. Amin. Benten aya urang Sukabumi Dia mah tuh. Salama mater rupina. Mangkena benten. Terus sami kadang sami insyaallah. Anda ingat dari kata-kata beliau, ibadah yang paling besar adalah membahagiakan orang banyak. Hmm. Itulah Ulangi. Gimana kata Kang Aher teh? ibadah yang paling besar adalah membahagiakan orang banyak. Ibadah yang paling besar adalah membahagiakan orang Membahagiakan orang banyak. banyak. Luar biasa. Sholat itu untuk sendiri, puasa untuk sendiri, kata beliau gitu. Hmm. Tapi untuk yang besar itu adalah bagaimana bisa membahagiakan orang banyak. Barokah. Dalam kades itu sebetulnya peran seperti itu sangat di situ apa Sangat terbuka. Iya, potensi dalam hal itu, dalam membahayakan orang banyak. Nah, makanya anggaran dari dana desa itu sebetulnya mulai 2015 kan. Oh, 2013, 2014 itu belum ada dana desa. Nah, 2013, 2014 Ana nggak tinggal diam karena sering ucapan dari Kang Aher itu melekat di otak Ana. Ana terus mencari program. Ya, mencari program di mana program itu supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelum mulai program P3AI, program irigasi, program jalan. Ana terus mencari dari link-link terutama dari ikhwah kita kan dari situ. Ya alhamdulillah 2013, 2014 jalan irigasi rumah dan sebagainya sebelum anggaran tanah dari desa Ana sampai pembangunan 1 tahun itu sebelum dana desa turun bisa membangun masyarakat itu sampai 1,9 juta 1 tahun waktu itu dari program-program kita cari gitu kan. Tahun 2015 itu baru anggaran 2DD itu baru turun kan. Disitulah mungkin anak juga kalau pertama senang dikala dana desa ada turun tahun 2015 untuk pembangunan. Ya sehingga kita tidak cari lagi. Karena di situ turun dana desa untuk pembangunan desa. Awal-awalnya kita senang kita sehingga kami tidak sebegitu gampang menggunakan dana desa yang digelontorkan oleh presiden dari APBN tersebut. Karena di situ banyak aturan-aturan. Nah, teman-teman kami dari awalnya sering aja lah karena kenapa kita sulit, kenapa kita selama tersebut akan bermain kita ada yang gitu dilakukan menggunakan anggaran juga hari ini kebanyakan sangat membingungkan tapi gimana lagi tapi tetap kita melakukan yang sebenarnya walaupun dana desa tersebut itu oleh kepala desa
beda digunakannya dengan aturan-aturan yang ada. Ya karena tadi di desa itu di masyarakat itu banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan yang tanpa sepengetahuan. Dan hari ini dana desa yang turun ke desa, di situ kan ada di Undang-Undang Desa tahun 2000, nomor 6 tahun 2014 kan aturannya itu turun. Nanti dikala Kementerian Desa menggelontorkan uang, ada aturan dari Kementerian Desa. Terus ada dari Kementerian Keuangan Desa, ada aturan dari Keuangan Desa. Dalam arti pemakaiannya itu udah dicantumkan, ya penggunaannya itu udah dicantumkan. Terus aturan dari aturan Kementerian Dalam Negeri itu ada aturan yang harus dilakukan, dana desa itu dipergunakannya untuk A, B, dan C. Sehingga kami hasil musdus dan musdes yang diinginkan oleh masyarakat itu kebanyakan tidak terrealisasi, Ustaz. Sehingga ini jadi masalah tuntutan kami dari masyarakat, tuntutan masyarakat kepada kami. Ya, sehingga kami harus bagaimana cara supaya masyarakat tersebut itu tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya, sehingga kebijakan-kebijakan itulah kepala desa yang harus dilakukan supaya tidak melanggar aturan dari pemerintah pusat dan bagaimana supaya kita bisa melaksanakan keinginan masyarakat. Nah, ini jadi ya harus diinikan hari ini gitu, saat ini. Ya makanya Ana yakinlah kepada rekan-rekan dari Rekades yang dari PKS yang se-Indonesia kami masuk, yakinlah hati-hati pasti hati-hatilah. Ya. Mungkin yang teman-teman kami banyak yang masuk ke jeruji besi mengenai dana desa tersebut, andai kata dana desa tersebut itu tidak sesuai yang kita gunakan. Luar biasa Pak Kades pengalamannya, walaupun sejujurnya mohon maaf di kami barangkali bandwidth-nya agak lemah, jadi barusan ada sedikit yang tidak tertangkap, tapi kami lihat teman-teman insya Allah bisa menangkap dengan baik. Pak Kades, ini ada yang bertanya di chat dari Teh Ona Sauna. Ya. Beliau pertama menyampaikan dulu di satu sisi, ini kesan beliau mungkin ya, di satu sisi kita menolong orang, di satu sisi menolong diri kita sendiri, baru kalau Pak Kades Jaro, cenah gitu. Yang kedua, beliau bertanya, bagaimana cara menguatkan diri sendiri supaya merasa pede bahwa kita bisa atau mampu dalam mengemban amanah, saurna teh. Pak Jaro, tipsna kumaha gitunya supaya pede yen bahwa kita mampu mengemban amanah gitu. Mungkin karena Teh Onah ini akhwat, mungkin masih banyak keraguan gitu. Padahal beliau memang kami lihat juga sangat aktif ya, mengelola senam dan ibu-ibu senam dan sebagainya. Cobi Pak Jaro nyuhunkeun tipsna cenah supados se-strong Pak Jaro. Sekuat Pak Jaro cenah kumaha tah? Ya, bagaimana kita berusaha untuk amanah ya, Ustaz. Pertama yang kuncinya itu sholat 5 waktu, Ustaz. Kuncinya sholat 5 waktu itu ginilah. Dikala kita ingin diistimewakan oleh Allah, berarti kita harus mengistimewakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah. Andai kata kita melalaikan perintah Allah, maka Allah akan melalaikan kita juga kan. Jadi dikala kita ada keinginan kuat untuk amanah, ya berarti kita harus benar-benar mengingat Allah bahwa menjadi pemimpin itu adalah tanggung jawabnya berat. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah itulah. Jadi andai kata kita ingin diistimewakan Allah, dikuatkan diri kita dan tidak keluar dari amanah dan ingin amanah, kuncinya itu mengistimewakan perintah. Barokallah Pak Jaro, barokallah. Itu aja, karena Allah lalai kepada Allah. Jadi kuncinya itu aja, Ustaz. Barokallah Pak Jaro. Berikutnya kami persilakan dulu yang bertanya secara langsung Pak Rohmat, mohon dibantu host Bang Jemi barangkali. Pak Rohmat silahkan untuk
hidupkan video dan mic-nya. Sudah, Ustaz. Enggak, Pak Rahmat dari Pamengpe. Subhanallah. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat selalu Pak Kades. Amin, amin, amin. Ya, gini Pak Kades, boleh bertanya nih, kalau di desa Pak Kades punya program digitalisasi desa nggak Pak Kades? Nah, iya mah apa kemana arahnya? Aduh, kalau Silakan Ustaz, Pak Rahmat. ya. Makasih, Ustaz. Aduh, pertanyaannya ini kepada bisnis ini, Pak nih. Mengenai digital itu Anda udah memakai di desa itu udah digital. Sekarang bahkan BUMDes juga sekarang usaha di bidang digital. Ya, alhamdulillah karena desa Cikauripan ini adalah desa penyangga kota Cisolok ya. Sehingga program tersebut itu emang harus diutamakan karena masyarakat hari ini masyarakat milenialnya itu banyak. Jadi kalau kita dikebelakangkan ini akan jadi masalah juga buat kita. Bahkan kemarin Nana dikala pas 2019 mau mencalonkan itu banyak anak muda yang ngasih masukan, tolong Pak Kades nanti kalau Pak Kades jadi itu digitalisasi di ini kan. Ya, makanya begitu Ana jadi ya langsung Ana membangun program tersebut ya dengan jaringan-jaringan LPM dan jaringan BUMDes terutama ya sehingga alhamdulillah berjalan pada saat ini. Berupa apa Ustaz? Internet desa Ustaz? Internet desa Jaropai di situ kan dengan aplikasi Jaropai dari BUMDes itu token listrik, pulsa, internet desa itu udah ada dia. Luar biasa Ustaz. Selebihnya Japri ya Pak Rahmat. Oke, atur nuhun Ustaz. Mantap. Sami-sami. Jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam. Luar biasa memang Pak Rahmat. Ustadz, beliau bekerja di pabrik juga di Fengtai, rajin usaha juga, memang sekarang sedang membangun jaringan wifi mungkinnya di pelosok-pelosok desa. Boleh silaturahim tidak akan ditolak ya Pak Jarod. Boleh ditunggu Ustaz. Berikutnya Pak Jarod nih ada Pak Amin, pertanyaannya mungkin nanti coba kami akhirkan ya biar jadi closing statement mungkin. Ini dari Bu Lucia Chandra Dewi yang suaminya Mas Wahyu mungkin sedang kurang sehat juga. Kita doakan ya mudah-mudahan Mas Wahyu diberikan kesembuhan oleh Allah. Bu Lucia bertanya, bagaimana manajemen waktu Pak Jarod dengan amanah Kades yang luar biasa ini? Apakah Pak Jarod ini meluangkan waktu untuk jadi Kades itu hanya 8 jam kerja atau 24 jam kerja barangkali Pak Jarod? Bagaimana Pak Jarod manajemen waktunya? Kalau boleh silaturahim juga ta'aruf, berapa putra Pak Jarod? Kalau istri mah saya nggak berani nanya. Aduh. Pak Jarod, manajemen waktu. Ustaz. Anak jawab ya. Mengenai waktu itu tidak terbatas. Karena tidak terbatas. Dari pagi sampai tengah malam, andai kata diperlukan masyarakat, Anda tidak menolak dan tidak ada alasan untuk tidak berangkat atau tidak ini. Karena janji anak dan ya karena gitulah. Karena masyarakat merasa puas dengan pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi tidak ada kata istirahat, itu tidak ada kata seperti itu, Ustaz. Bahkan anak iri kepada PNS. Terus terang aja. PNS dengan jadwal waktu dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu kan bahkan dari pagi sampai jam 4. Tapi gaji itu luar biasa, tapi Kades di daerah anak itu cuma 3 juta. Gaji 3 juta itu full dari bangun dari pagi sampai pagi lagi itu tidak berhenti. Kami jarang dengan istri sendiri juga, silakan cek ke istri, jarang ketemu siang, bahkan malam juga, kadang pulang malam itu istri udah tidur gitu kan. Pas pagi bahkan tengah malam ditelepon, dikala ada masalah warga, anak tidak pernah menolak kalau tidak pernah diam. Gitu kan. Bahkan anak senang saat kunci senangnya gini saat anak mempelajari dikala orang lain lagi tidur, tapi kita
orang lain bisa orang lain tidur, tapi kita masih bisa menolong masyarakat. Itu yang saya melekat senang pada saat itu. Masya Allah. Dikala pas jam 12 malam, pas jam 12 malam itu tidur, orang lain tidur, kami ditelepon oleh warga. Pak Kades, tolong karena dianterin ke rumah sakit, istrinya mau melahirkan. Anak bawa sampai mengawal di rumah sakit sampai pagi, melahirkannya itu lancar. Dan sampai melahirkan bayi, disitulah baru ada kebanggaan diri kepada Allah. Masya Allah. Subhanallah. Dan mereka itu tidak akan hilang, melekat dirinya itu merasa dibantu. Hari Pak Kades tidak mendelegasikan gitu ke anak buah, kan kalau Kades banyak anak buah barangkali. Itu beda. Anak sering mendelegasikan kepada anak buah karena pelayanan kita langsung itu baik diterima oleh masyarakat. Masyarakat kadang karena kami pendekatan silaturahim dengan masyarakat, itu masyarakat lebih berani kepada kades daripada ke stafnya gitu kan. Ya kami suka heran gitu kan. Kok seperti ini gitu, mungkin ini udah oleh Allah udah ditugaskan seperti ini gitu. Sudah nasib baik ya Pak Kadesnya. Allahu Akbar. Ya saya jadi teringat sebuah kalimat mutiara ya Pak Kades. Allah alam mengatakan atau hadis barangkali. Ketika Allah mencintai seseorang, memang Allah mempekerjakannya gitu. Selalu menggunakannya, selalu mempekerjakan orang itu. Itu diantara Allah mencintai seseorang. Mun Allah tercinta ka jalmi juga nganggur wae. Astagfirullahaladzim. Tapi sengaja tidak protes nih Pak Jaro. Apa? Apa sih Pak Jaro? Siapa, Ustaz? Putra berapa, keluarga tidak protes? Putra anak satu, Ustaz. Satu lagi kuliah sekarang di Bandung. Barokallah. Istri, bahkan istri sengaja. Istri anak itu dari 2017 itu sengaja supaya belajar mobil, supaya bisa. Supaya membantu kami dalam pelayanan masyarakat. Sampai saat ini istri itu jadi di kala tengah malam kami tidak mungkin membangunkan supir ambulan dikala ada masyarakat yang sakit. Karena kadang supir ambulan itu dilepon HP-nya nggak aktif. Kalau tengah malam, kan kami juga manusiawi, mereka pasti istirahat. Di situ dikala istri ada dan bisa, istri terjun. Sampai saat ini istri bawa ambulan ke Bandung, ke Sukabumi, dari Cisolok itu ke Hasan Sadikin, istri suka bawa sendiri. Bahkan saya ditelepon oleh anggota Polsek, pernah istri gitu mungkin ketangkap sama polisi karena mungkin ada sesuatu, bilang betul ini istrinya Pak Kades, katanya bawa ambulan. Iya, kata anak kan seperti itu. Jadi bukan peran anak aja, istri anak juga peran sengaja oleh anak diperankan ya karena tadilah kita supaya bisa ladang amal, jadi ladang amal menjadi kepala desa pada saat ini. Karena kepala desa ada batasnya, ada 6 tahun. Kan kalau 2 periode berarti 12 tahun. Kapan lagi kita mencari amal di situ? Nanti mah kalau sudah jadi masyarakat kita susah untuk mencari amal seperti itu kan. Gitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Mungkin nyambung nih dengan pertanyaan Pak Amin yang sempat saya lewat. Masih penasaran barangkali Pak Jaro, soalnya ini sudah di akhir-akhir acara kita ini teman-teman sudah menemukan lah, ini banyak yang takbir, banyak yang bilang Pak Jaro sanes Pak Jarwo, Bu Indri, Pak Jaro mah Jarwo kuat atau eta mah Jaro Pak Jaro, maaf tenang Bu Indri. Sudah banyak yang teman-teman sudah terkesima, sudah mungkin lebih ke mensyukuri aya gitu Kades PKS hingga kieu luar biasa gitu. Tapi mungkin Pak Amin ini masih penasaran. Saya juga tadi udah bertanya sebenarnya tapi belum terlalu dalam mungkin. Jadi seolah tidak percaya ini Pak Jaro. Kumaha awal mula Pak Jaro bisa tertarik ke PKS gitu, bisa terjerumus ke PKS dan sampai sekarang istiqomah sampai demikian jadi Kades ge walaupun ditekan tapi mangprang we dengan PKS-nya gitu. Itu apa gimana Pak Jaro perjalanan hidayahna sebenarnya istilahnya perjalanan hidayahnya. Bagaimana Pak Jaro? Ya pertama Anda suka dengan politik. Dengan politik itu suka. Ya, terus terang aja. Masya Allah. Dan dilihat dari semua partai politik yang selain daripada
untuk yang lain bisa membina diri ya sudah di PKS. Ternyata makanya kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak? Maka saya bilang banyak orang yang bilang bahwa politik itu semua jahat. Tidak sebetulnya, tergantung kitanya. Tergantung kitanya sebetulnya. Ya mereka udah mengakui bahwa PKS itu orang-orang PKS itu orangnya baik-baik. Dalam hati dia mengakui. Bahkan dia sering beribadah dan sebagainya itu mengakui, cuma mereka tidak ingin mengakui karena keegoan dirinya itu seperti itu. Padahal dia mengakui dalam hatinya. Ya makanya waktu itu saya tertarik ya dengan kerja keras orang-orang PKS itu tanpa pamrih ya. Saya terutama para ahwat. Karena sering melihat Tepuk tangan para ahwat, tepuk tangan banyak ya, nih yang hadir. ya, para ahwat itu pas sosialisasi di kala pileg, pilgub, pilpres itu sampai bawa anak, nah, itu waktu pertama anak salut. Sampai seperti itu gitu. Tapi dia sehat terus. Mungkin ini karena keikhlasan hatinya Allah memberikan kesehatan kepada dirinya untuk menjalankan dakwah itu. Ya makanya saya terpaku di situ. Aduh, ini kenapa yang seperti ini kita tidak diikuti? Ya. Preman ge ninggal ahwat gitu mah kagetnya. Salut. Kan bukan anak doang yang lain. Dari partai-partai yang lain juga bilang salut. Cuma mereka itu berat karena tadi tarbiyahnya nggak kurang gitu, sehingga berat untuk itu. Masya Allah. Luar biasa Pak Jaro. Iya teh da upami diteraskeun mah abdi sanggup dugi ka wengi ge. Masih dan ini beberapa teman yang hadir saat ini silahkan Pak Jaro bisa cek di chat ya sampai pada mau main ke Sukabumi Pak Jaro siap-siap ya. Monggo. Monggo terbuka untuk kader. Masya Allah. Ada ya penting silaturahimnya aja ke sini gitu. Masya Allah. Mungkin kami persilahkan Pak Jaro untuk menyampaikan barangkali ya pesan-pesan buat kami sebelum acara ini akan kami tutup Pak Jaro. Silakan Pak Jaro mungkin menyampaikan hal-hal yang Pak Jaro ingin sampaikan. Silakan. Anak waktu untuk bertemu dengan rekan-rekan ikhwah semuanya. Anak pesan jangan takut dengan kebenaran dan jangan takut di PKS tetap kita jalani samina wa atona dalam melaksanakan dakwah ya, karena inilah ladang amal buat kita ya. Di pemerintahan desa, kades-kades di PKS, anak ingin semuanya untuk istiqomah dan tetap ada untuk melayani masyarakat yang sebaik-baiknya, karena itu ladang amal yang baik. Begitu saja Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Jaro atas berkenannya memenuhi undangan kami. Sungguh apa yang kami bayangkan tentang sosok Pak Jaro gitu ya. Pada sore hari ini terbukti bahkan barangkali melebihi ekspektasi kami. Banyak yang mendoakan kepada Pak Jaro, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini, telah mengharumkan PKS sedemikian rupa, hal yang barangkali bahkan ada yang menyebut nih teman kami manusia langka cenah Pak Jaro, barangkali harus kita lestarikan insya Allah ya teman-teman sekalian. Kami juga mendoakan mudah-mudahan betul, ini ada juga yang mengungkapkan mudah-mudahan nanti tumbuh jaro midun yang lain di tempat lain barangkali. Memang demikianlah Bapak Ibu rahimakumullah maksud dari gerakan sadar politik yang kami adakan setiap 2 pekan sekali ini, bahwa kami insya Allah berusaha menghadirkan kajian-kajian dan sosok-sosok yang inspiratif. 2 pekan ke depan di bulan awal Juli insya Allah nanti kita akan mengundang juga seorang kades nih Pak Jaro yang dari daerah Bogor. Iya. Menuju di Olo iya teh ya. Bagus itu Kang Firman, Kang siapa? Lukman. Rian Firman. Kang Lukman. Kang Firman saya. Mohon ieu teh nuju ngolo Kang Rian, tapi Kang Rianna nuduhkeun ka Pak Lukman, patuduh-tuduh eta.
Sami, ya teh, aduh ya Allah, kades Padahal dua-duanya bakal kebagian. kades inspiratif dari Pak KS ini pada tawadu, disungkeun jadi pembicara teh patuduh-tuduh patugeng gitu nya. Sekali lagi Pak Jarod, terima kasih. Kami doakan Pak Jarod Amin. senantiasa istiqomah, sehat, Amin. dan mohon Amin. izin kalau nanti kami berkesempatan silaturahim langsung ke sana. Mudah-mudahan Siap. bisa Siap. lalayaran, mudah-mudahan jadi temannya Siap, yang Parahuan, jauh, laut. Bisa Siap, mancing di laut siap, mancing. siap. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, demikian perbincangan kita luar biasa dengan Pak Jaromidun, Ustadz Heri Suryana yang subhanallah di saat barangkali di kita di sini tadi terungkap ya, banyak yang mohon maaf nih ya, asa-asa gitu dengan identitas partai itu gitu ya. Bahkan anak antum tarbiyah gitu serada disumput-sumput begitunya di beberapa tempat mah. Tapi Pak Jarod dengan mungkin alam ya, memang tidak boleh dibandingkan, tapi kalau saya sih teringat sosok Umar bin Khattab yang barangkali jujur dengan keyakinannya gitu. Jadi ngomong gitu, apa ini yang saya yakini, ya ini yang saya hadapi begitu barangkali ya, dan luar biasa. Sekali lagi hatur nuhun Pak Jaro, apa mudah-mudahan di lain waktu kita silaturahim lagi insyaallah. Baik, berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang menginjak kepada PR kami sebagai MC untuk memberikan door prize. Saya cek dulu karena yang mau memberi door prize-nya ini harusnya yang akan memberikan secara langsung door prize-nya. Kami undang terlebih dahulu Pak Iif, ada Ibu Umi Betty-nya Pak Iif. Silahkan Umi yang akan memberikan hadiah utama luar biasa berupa logam mulia 2 keping untuk menyampaikan kuisnya secara langsung. Mangga. Bade ku Paip, bade ku Teh Betina ya Teh. Nah, iya no bade bagikan kayak gini. Bentar, saya tampilkan dulu. Mana? Silakan Umi, untuk ketertiban Umi Betty menyampaikan pertanyaan atau permintaannya, dan yang menjawabnya mungkin via chat saja ya. Nanti langsung dicatat, yang tercepat menjawab barangkali itu pemenangnya, barangkali seperti itu. Nah, nantinya. Mangga telangkung Umi Betty, sekaligus biar jelas disampaikan apa yang akan Umi berikan untuk berapa orang, dan silakan sampaikan pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan mangga aja lah tuh Kang Lutfi. Pada peserta. Ya, insya Allah akan berbagi logam mulia dari EOA Gold. Jadi ini adalah apa namanya, logam mulia yang perusahaannya murni dari Muslim. Jadi insya Allah berkah, aman. Amin. Dari setiap keping emas ini insya Allah ada nilai wakafnya. Jadi perbedaannya dengan emas-emas yang lain, mungkin banyak ya emas-emas yang lain. Jadi yang membedakannya itu adalah bahwa ini punya Muslim dan punya nilai wakaf. Itu aja. Barakallah. Kalau ada yang mau cari logam mulia sulit kemana gitu ya, mangga boleh japri ke saya. Siap. Jadi untuk punya emas itu tidak mesti kaya dulu, punya uang aja. Siap. Sama. Kita nabung dari yang paling kecil itu 0,25 gram, itu senilai 30 ribuan. Jadi punya sisa uang belanja itu emak-emak nih, mangga tahu-taunya 1 gram, 2 gram, atau dari nyoceng hasil nyeseh gitu ya. Itu bisa juga, misal dari nyeseh dari kantong suami ada sisa-sisa, itu bisa jadi emas. Luar biasa. Menarik. Mangga silahkan kalau mau ini untuk pertanyaan. Naon ya yang diteruskan. UMC lah mangga. Siap mangga atuh. Atur nuhun Umi Betty sareng Pak Iip, insyaallah barangkali sekarang kita jalankan tugas dari Umi Betty ya. Untuk 2 keping logam mulia 0,05 gram masing-masing 1 ya untuk 2 pemenang. Pertanyaan pertama, silahkan jawab di chat.
Siapakah nama lengkap Jaromidun pembicara kita barusan? Silahkan jawab di chat. Waduh, sudah. Pemenang pertama adalah Pak Rohmat Pamengpek yang tercepat menjawab, insya Allah. Mohon dicatat. Pertanyaan kedua, sebutkan nama desa, kecamatan, kabupatennya tempat beliau bertugas. Desa, kecamatan, kabupaten. Yang lengkap, desa, kecamatan, kabupaten. Belum ada yang benar. Oh, luar biasa. Jawabannya adalah yang tepat Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Mang Dani. Sahaya Mang Dani teh ya. Silahkan nanti hubungi Umi Betty ya, insya Allah. Demikian Umi untuk pemenang logam mulianya. Yuk, teman. Mas Muli, Mas Batang. Siap. Naon Kalau mau lagi sekolah payun insya Allah. Mah teh? Iya tadi kan ada yang mau logam mulia lagi katanya. Ya udah nanti gaspol berikutnya. Barokallah, insya Allah. Dan tidak perlu menunggu gaspol juga yang mau menabung ke Umi Betty Japri segera ya, insya Allah. Nu tadi teh dengan alhamdulillah sekarang bisa menabung emas dari nominal terkecil dan itu sangat berharga insya Allah sebagai investasi jangka panjang kita anti inflasi ya. Terima kasih Umi Betty dan Pak Iif. Berikutnya untuk hadiah 1 buah jaket PKS mungkin ya nih dari Pak Faswin. PKS mau semoga. Naon atau Bu Elis, iya tas boga jaket bios lah siap. Oh, nomor Umi Betty katanya Umi nomor ininya, nomor HP-nya barangkali mohon diketik aja Umi di chat silahkan. Barangkali ini ada yang bertanya dari Bantul nih, Ibu Lastri ada yang hadir dari Bantul ya. Ahlan wa sahlan Ibu. Kami senang walaupun kami di Bandung Selatan tapi bisa silaturahim dengan Ibu dari Bantul. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya 1 buah jaket PKS dari Pak Paswinudin yang menyerahkan. Pak Paswin mau promonya dulu tidak Pak Paswin? Oh ini beliau terkendala kameranya mungkin ya. Pak Paswin nanti mohon dituliskan saja nomor HP-nya untuk menghubungi antum. Pertanyaannya adalah siap. Tolong sebutkan mohon maaf ya. Tolong sebutkan periode jabatan Kades Jaromidun. Tahun berapa saja sampai tahun berapa beliau menjabat sebagai. Wah, barokallah. Belum tepat. Mantap. Pemenangnya adalah Bang Jemi 2013, 2019 dan 2019 2025. Silahkan Bang Jemi mungkin bisa jadi untuk Ahsan kayaknya nih jaketnya ya. Pemenangnya adalah Bang Jemi, silahkan hubungi Pak Paswinudin. Pertanyaan berikutnya, mana nih sponsor pada hadir nggak ini? Mana ini? Ngacung sponsor. Soalnya kebetulan yang punya ininya. Oke, nggak apa-apa saya wakili ya. Satu lagi adalah voucher belanja senilai Rp100.000 dari Kobamat. Dari toko Kobamat milik Bu Alpiah dan Pak Ferry. Siap, Bapak Ibu. Silahkan di chat. Pertanyaannya adalah, nah kalau ini boleh nanti hubungi kami ya, karena orangnya ada acara lain. Untuk voucher belanja Rp100.000, pertanyaannya adalah, kumanya nggak halangan nanya. Oh siap. Tutupan. Apa singkatan dari gaspol? Jawab. Apa singkatan dari gaspol? Wah, luar biasa. Pemenangnya adalah yang tercepat Pak Amin Yulianto dari Cangkuang, Gerakan Sadar Politik. Barokallah, alhamdulillah. Nah aja di Pareman soalnya ayah didinya. Pak Amin Yulianto Cangkuang, silahkan belanja ke Pamengpek ya untuk voucher belanjanya. Berikutnya Bapak Ibu, ada amanah madu 1000 bunga dari Pak Ustadz Yadi Nuryadi dan Ibu Anissa Amisani. Teh Anisna hadir tanya?
Teh Anis? Kalau tidak ada, kami wakili lagi nih pertanyaannya ya. Insya Allah. Nampaknya tidak hadir. Siap. Sama Pak Yadi juga ada acara. Baik, kami sampaikan Bapak Ibu. Pertanyaan untuk satu dulu. 1 botol madu 1000 bunga. Pertanyaannya adalah, siap. Kapan menurut kalender yang sudah tersebar sekarang pelaksanaan Idul Kurban, Idul Adha, tanggal sabaraha? Mangga. Menurut, wah luar biasa. Jawabannya yang benar adalah Pak Erdiar yang pertama kali menjawab tanggal 20 Juli insya Allah. Dapat 1 botol madu 1000 bunga. Barokallah Pak Erdiar. Silahkan nanti hubungi Pak Yadi Nuryadi. Berikutnya, kuisnya merakbek di pangkernya, soalnya kita terlalu asik tadi berbincang dengan Pak Jaromidun. Biasanya diselang heula kuis, tapi ayeuna lah diparakbekeunnya. Sok ngadoa mumpung bade maghrib cing seueur ngadoa diijabah doana insyaallah. Berikutnya hadiahnya adalah mungkin kami sampaikan satu dulu saja ya. 1 buah baju anak dari merek terkenal di Bandung, unik, yang harganya lumayan. Kami sampaikan 1 buah baju untuk anak bapak ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, siapakah nama-nama, sebutkan minimal 3 nama wakil ketua Majelis Syuro PKS sekarang. 3 nama wakil ketua Majelis Syuro, minimal 3 nama, karena ada lebih kalau saya tidak hilaf. 3 welah nyungkeuna. Mangga. Wakil ketua Majelis Syuro, dari ketua Majelis Syuro mangga arapal. Wakil ketua Majelis Syuro PKS periode ini. 3 Pak Erdiar, Barokallah. Aduh gimana ngirimnya ini Bu Lastri ya, siapa? Bu Lastri dari Bantul menjawab, Pak Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, dan Kang Aher. Barokallah. Luar biasa Ibu Lastri dapat 1 buah baju unik, insya Allah nanti barangkali bisa japri kami ya. Ini nomornya saya cantumkan. Untuk kami kirim hadiahnya ke Bantul pun siap kami sampaikan ke Bantul insya Allah. Luar biasa. Terima kasih Bu Lastri atas kehadirannya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kurang afdol kalau menyampaikan door prize yang lain yang nggak ada sponsornya ini ya. Aduh kalah cepet wae. Wah nuhun atuh Pak Iwan. Wayahna engke langkung dicepetkeunnya insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kami sangat berbahagia dan insya Allah terima kasih. Saya lupa lagi mematikan.